Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus seluruh pengurus DKM, seluruh jajaran, pengurus yayasan, seluruh jajaran. Alhamdulillah ini panitia sudah bisa meningkat ke atas baru 2 lantai, insyaallah tahun 2504 lantai. Cuma kita nggak ada. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini masih bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Masih Jami Darul Hakim, rumahnya orang-orang takwa. Bukan berarti yang tidak takwa nggak boleh kesini, tapi insya Allah nama ini sebagai simbol untuk kita semua. Salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah dari 124.000 Nabi sebagai sokok gurunya, sebagai penggulunya 313 Rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bersalawat salam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para orang-orang yang terus istiqomah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang sekarang kita banyak mengkaji dengan cara-cara lahiriah yang mudah terdengar, yang tidak punya rujukan daripada kitab Allah juga Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang sudah banyak tidak meyakini atau mempercayai kepada kitab-kitab tafsir. Padahal nyantren itu cukup berat, belajar itu cukup berat, tapi mereka cukup klik dengan Google atau mungkin dengan YouTube atau mungkin dengan terjemahan bahasa Indonesia yang notabene pendekatan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia masih ada beberapa hal yang belum tepat. Tetapi pendekatan bahasa, contoh ad-dina indallahi Islam, agama di sisi Allah itu Islam. Kalau ad-din diartikan agama, berarti semua agama diartikan ad-din. Ini belum tepat. Makanya kalau di dalam kitab-kitab tafsir, insya Allah sebagai rujukan-rujukan kita, baik tafsir yang sedang, ya kayak tafsir Jalalain ini sedang, nanti naik lagi, tergantung kemana arah dari ahli-ahli tafsir tersebut. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita memasuki surah yang ke-88, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini Makkah, diturunkan di kota Makkah, Situn wa Isrun ayat 6:20. Jadi kalau bahasa Arab terbalik 6:20. Jadi 26. Nazalat, diturunkan di kota Makkah li'annahu li khabaril jannah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga. Padahal surga ini sesuatu yang belum pernah terdengar, terlihat, terasa, atau hal ifal sifatnya terang.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar, memberikan cerita tentang kondisi surga. Terutama dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang Mi'raj, hingga Sidratil Muntaha, wa Mustawa dan seterusnya dalam surah An-Najm. Orang-orang kafir itu takjub, diijabah takjub, betul-betul heran. Dengan keheranannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Ghasyiyah ini yang jumlahnya 26, sekaligus tidak ada jeda. Maksudnya dalam surah ini dari ayat 1 sampai ke 26 itu tidak ada jeda atau terpisah-pisah. Adapun surah-surah lain banyak juga yang terpisah, terutama di awal-awal turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini dengan pertanyaan, 2 kali pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab itu pertanyaan. Namun di dalam tafsir ini dijelaskan qad. Allah bertanya apakah? Qad, pertanyaan ini satu kepastian, nanya tapi pasti. A juga pertanyaan. Jadi andaikan tanpa hal, ataka, itu juga apakah? Contoh dalam surah Al-Ma'un, Ar-Ra'aita, nggak ada halnya. Tapi dalam surah ini ada halnya. Hal qad, jadi pertanyaan tapi satu kepastian mutlak. Ataka, apakah sampai kepadamu ya Muhammad hadithu, kabar al-Ghasyiyah, al-Qiyamah, li'annaha takhshal khalaiqi bi ahwaliha. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah orang-orang kafir Quraisy, terutama orang kafir Mekah itu diceritakan kondisi surga, Allah turunkan ayat ini dengan pertanyaan yang mutlak. Apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad? Kalau ditunjukkan haknya domir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kepada umatnya. Kenapa? Karena Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, seorang rasul diberi wahyu untuk dirinya sendiri juga umatnya. Jadi kalau kita umatnya, walaupun domirnya ditujukan kepada Muhammad SAW, otomatis kepada kita. Walaupun dalam pengamalan Al-Quran itu tidak perlu melihat asbabun nuzul. Saya khawatir kalau lihat asbabun nuzul orang akan bertanya, oh itu kan zaman Rasul dulu. Kalau sekarang enggak ada kafir Quraisy. Makanya banyak orang berpikir kalau kafir dalam Al-Quran, kafir ya kafir aja. Kuliah yang kafir ya kafir, nggak ada namanya istilah-istilah yang lain. Apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad tentang Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah, wujuhun yauma idzin, kebanyakan wajah pada hari itu, yaitu hari apa maksudnya? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah wil maudi'in, yang dimaksud hari itu adalah hari kiamat. Khasyi'ah, mereka malu. Dalilah, pucat. Gak malu, pucat. Ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilah itu bekerja keras, payah. Nasibah dengan susah payah, sudah bekerja keras dan payah. Dan nasibu wa ta'bi bisilsilati wal aghlal. Wajar kalau bekerja keras. Ini maksud bekerja keras di sini di kondisi muka pucat, kondisi malu pada hari kiamat. Manusia ini
bekerja keras untuk menyelamatkan diri masing-masing, juga untuk menyelamatkan apa-apa yang menjadi kesukaannya. Ayat yang keempat, tusla. Boleh dibaca tusla, boleh dibaca tasla. Yang kita lihat dan kita sering dengar bukan tusla dibacanya, tapi tasla. Boleh, tasla boleh, bidoma ita dengan domah juga boleh, wathahiyah juga boleh. Artinya tidak merusakkan artinya. Tusla, mereka semuanya masuk, atau tasla naron hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, di dalam surah Al-Ghashiyah ini, di ayat yang keempat boleh dibaca tusla dengan harakat domah, juga tasla. Cuman sekali lagi yang sering kita baca itu tasla naron hamiyah. Kenapa boleh dibaca tasla atau tusla? Yang kita biasa bacanya tusla karena ayat kedepannya tusko, bukan tasko. Jadi kalau dibaca tusla boleh, yaitu bidomat ta'i wa fa'ila, dengan domah taknya atau dengan fathah. Mereka semuanya naron hamiyah, memasuki neraka yang sangat panas. Ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minuman min ainun mata, aniyah itu dengan air, syadidatul kharasah itu air itu mendidih, panas, sangat panasnya, susah dilukiskan. Jadi pada saat itu orang-orang yang masuk ke neraka itu diberikan minuman, minumannya itu sangat panas. Laisa, tidak ada lahum bagi mereka yang masuk ke neraka. Lahumnya domir orang-orang yang tusla atau tasla narot hamiyah, yang masuk ke neraka, ta'amun makanan illa kecuali min daripada dhari'in, pohon yang berduri. Kalau di kita ada pohon berduri apa? Di kita ada pohon berduri. Pohon berduri kita ada durian, tapi enak. Nah, dilukiskan seperti buah durian. Jadi pohon itu dilukiskan seperti buah durian. Jadi minumannya air yang sangat panas, makanannya ada pohon berduri. Minasyuk, agar apa? Mereka juga menelannya susah, ka'amthalidabal, seperti binatang yang kesendat. Masih dimasukin lebih susah. Ayat yang ketujuhnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Dan makanan itu tidak mengenyangkan, juga tidak menghilangkan daripada dirinya yang dimasukin makanan itu dari hal-hal yang dimakan berupa buah yang berduri atau pohon yang berduri itu untuk menggemukkan. Jadi dimakan nggak bisa ngemukin. Minju juga tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi dia makan, tetap makan, tapi nggak gemuk-gemuk. Jadi bukan kayak cacingan, namanya perutnya cacingan. Juga tidak menghilangkan lapar. Ujuhun, kebalikan di ayat yang ke-8, kebanyakan wajah mereka yauma idin pada hari Ghashiyah itu na'imah, berseri-seri, hasanah karena kebaikannya, disa'liha karena mereka berusaha di dunia
bitta'ah dengan ketaatan kepada Allah, radiyah senang atau ridho, fil akhirati di akhirat itu lima rotatawabi karena mereka mendapat kesenangan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang sangat tinggi. Husna wa ma'na, yaitu karena kebaikan arti di sini. La yusma'u, boleh la yasma'u, boleh yusma'u. Ya, bil ya'i wa ta'i wa fathu. Mereka tidak mendengar fiha, di dalam kondisi al-ghasiyah itu lagiyah, hal-hal yang nggak ada gunanya. Nafsi dan pada setiap dirinya lago hidayah dengan kalam, semuanya tidak ada ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Fiha, di dalam surga tersebut, ainun jariyah, ada mata air yang mengalir. Jadi kalau jariyah artinya mengalir. Jadi kalau sedekahun jariyah berarti sedekah yang mengalir. Bilma, dengan air, bimakna uyun. Kalau ainun mata, yang dimaksud di sini adalah uyun, artinya air yang betul-betul menjadi mata airnya yang terus mengalir. Fiha, di dalam surga itu, sururun, terdapat dipan-dipan atau tempat tidur, marfu'ah yang sangat tinggi. Zat, ini sebagai zat tidak bisa ditentukan waktu daromahlah, dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang jelas. Artinya bagaimana kalau ngomongnya ada meja, ini loh mejanya. Tapi kalau penjelasan tentang surga, fiha, di dalam surga itu sururun marfu'ah, hanya bisa dilukiskan sebagai pandangan majaziyah kita. Wa akwabun aqbahala 'araliha mawdu'atun, ayat yang ke-14. Mereka punya telaga mawdu'ah yang terus tersedia, ala hafatil ulum, sebagaimana dilukiskan tadi dari matu syarabihim, apa-apa yang menjadi minumnya. Wa namariku masfufah, juga terdapat bantal-bantal wasaidah yang sangat baru, masfufah, tersusun rapi. Ini hanya dilukiskan, jangan dibentukkan kayak tadi barangnya, karena kondisi surga itu kalau dibentukkan barangnya bahaya. Tidak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Ini sebagai satu contoh agar akal kita ini nyambung, agar pikiran kita nyambung. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, ada dua hal yang sangat penting tadi yang Allah jelaskan dari ayat 1 sampai ayat ke-15 dan 16. Manusia ini sudah diberikan kabar berita tentang datangnya hari kiamat, tentang adanya hari yang kekal. Manusia ada dua hal, kalau nggak di neraka, ia di surga. Kalau nggak di neraka, ia di surga. Allah juga Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, afala, tidakkah yang dulu engkau lihat wahai kuffar Makkah, nadhara, melihat, i'tibarin, sebagai i'tibar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang-orang kafir agar mereka itu melihat untuk i'tibar ila, kepada al-ibili, kalau baca komenti al-ibili, ila al-ibili, terhadap unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wahia,
wasqisasi, dikisahkan unta ini binatang aneh. Apabila dia kurus, kuat bertahan 40 hari 40 malam nggak makan. Kuat itu unta. Kalau kita nggak makan, jadi perjalanan 40 malam terus dia jalan. Dan jangan dikira unta sama kuda larinya hampir sama, kenceng juga unta. Unta yang sehat bagus larinya kenceng karena paha belakangnya lebih kuat. Pentalannya juga jauh. Kalau kuda pentalannya hanya kaki depan, kaki belakang mengejar kaki depan. Jadi bekas kaki depan keinjak kaki belakang. Tapi kalau unta tidak, jadi kencang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta itu mampu bertahan 40 hari 40 malam sampai dia kurus, kelihatan tulang dan kulitnya aja. Tapi aneh, kalau dia sudah masuk dan minum kembali normal. Itu unta. Afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat, wahai orang-orang kafir Mekah, tidakkah mereka nadhara itibar, melihat dengan tanda itibar dengan kejadian-kejadian di antaranya ilal ibili kaifa khuliqat, terhadap unta bagaimana diciptakan, wa ilas sama'i, dan terhadap langit kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan terhadap gunung bagaimana itu ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu juga dihampakan. Jadi tadi Allah perintahkan yang bukan hanya orang kafir, termasuk kita untuk itibar bagaimana kita diciptakan, langit ditinggikan. Dimana Allah kadang-kadang kalau kita melihat ke atas kayaknya kecil, padahal isinya bukan main. Tujuannya apa? Untuk membandingkan yang kita lihat sebagai itibar. Kalau surga luasnya dari bumi dan seisinya serta langit, dunia dan langit, ada satu surga yang luasnya semacam itu. Kalau kita lihat bumi aja udah gede banget. Ada Jupiter, ada tatanan surya yang lain, ada matahari, itu langit kelihatan masih lega. Gitu. Bukan nempel di langit. Kalau kita lihat kan kayaknya bumi, matahari, bulan semua nempel di langit padahal jauh. Makanya langit itu ditinggikan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung itu ditunjangkan, dijulangkan. Kenapa? Karena setelah Allah ciptakan bumi ini sebagai itibar, bumi ini pental-pentil kayak bola bekel, mental ke sono, mental ke sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, dan Allah ciptakan bumi itu dengan gunung-gunung sebagai pakunya. Walaupun para malaikat bertanya, ya Allah, kalau begitu hebat gunung dengan apinya. Kata Allah, tidak, gunung gak hebat dengan apinya, tapi kalah dengan air. Makanya Allah turunkan hujan. Anjala minas sama'i ma'a, turunkan hujan. Oh, kalau begitu air dong yang kuat, ya Allah, kata malaikat. Tidak, tapi angin yang kuat. Kalau begitu angin, ya Allah, yang kuat. Ini mengenai gunung. Tidak, yang kuat adalah ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang maha tinggi. Dan bumi itu bagaimana dihamparkan. Secara teoritis bumi itu bulat, tapi kita duduk di sini hampar. Karena saking lebarnya, tatanan saking lebarnya jadi hampar. Ini Allah yang menghamparkan. Liqadrihillahi ta'ala, karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Waswadri bil abali annahu asyadu malatisa, semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala
dhahiran fi annal ard, yang jelas kalian semuanya lihat tentang bumi, juga apa-apa yang ada di sekitar kalian. Man al-qasyari sebagai keyakinan yang mutlak apa yang menjadi penglihatan. Fadzakir, maka peringatkanlah, berikan peringatan, hum ni'mallah, dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dalaila tauhidi, untuk mendatangkan keyakinan tauhid kita. Innama, sesungguhnya anta mudzakkir, engkau ya Muhammad hanya menyampaikan. Lasta alaihim, tidak atas mereka, bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Wa fi qiraati bis-sad, jadi dalam qiraat lain atau bacaan lain boleh bimusaytir, boleh juga dengan huruf sin, bimusaytirin, jadi boleh dengan sad sebagai badal sin. Wa hadza kal amru bil jihad, yaitu dengan cara perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah memberikan peringatan itu dengan jihad. Artinya bagaimana bi amwalihim wa anfusihim, semua kemampuan yang saya peringatkan bisa disampaikan. Illa man tawalla wa kafar, mereka juga tetap akan kafir bil Quran, terhadap Al-Quran. Wa yu'adzibahumullahu al-'adzabal akbar, mereka juga mendustakan Allah terhadap azab yang sangat besar, yaitu azab al-akhirah wal asghar, azab dunia. Azab akhirat itu lebih besar dan dunia itu lebih kecil. Bil qatli wal israr, paling akibat dunia ini hanya kematian. Inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kami Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bahum, kembali, yuju'im bihadabul maut, yaitu dengan kematian. Thumma inna, kemudian sesungguhnya, alaina, kepada kami, hisabahum, akan diperhitungkan, jazauhum, balasannya, latakuhu abada, semuanya kekal abadi, urusan akhirat. Nah, di akhir ini Al-Imam Asy-Syafi'i, thumma inna ala hisabahum bidu'aihim rabbi hasibni min hisabai yasiro, karena semuanya akan diperhitungkan. Saya Imam Syafi'i memberikan doa, Rabbi ya Allah hasibni, hisab kami, bi hisabai yasiro, dengan hisab yang mudah. Jadi sekali lagi Allah menjelaskan bahwa adanya hari kiamat, ada neraka, ada surga, walaupun dilukiskan hanya agar akal manusia itu sampai. Ada bantal, ada dipan, dan yang lain-lainnya, agar akal manusia sampai. Allah juga menjelaskan bahwa bagi mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, diberikan makanan pasti, diberikan minuman pasti, tapi makanan dan minuman semuanya tidak mengenyangkan, juga tidak menggemukkan. Orang-orang yang di surga semuanya akan mendapatkan kebaikan. Namun sekali lagi, itu semua juga merupakan peringatan, sebagai perumpamaan agar kita mampu berpikir, mampu bahwa kita juga akan dikembalikan kepada Allah, akan diwafatkan kepada Allah, dan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi maksud Allah berfirman kepada kita, khususnya menceritakan orang kafir tentang surga, bukan hanya surga aja yang enak-enak, banyak juga hal ihwal yang kurang enak. Yang pada hari terakhir, Rabbi hasibni min hisabai yasiro, apabila kita membaca surah Al-Ghasyiyah atau surah Al-Ataka,
Orang biasanya ngomongnya surah apa? Surah Al-Hakak. Karena di atasnya nanti surah apa? Al-A'la, jangan yang kenal. Tapi kalau Sabihis, orang banyak kenal. Jadi boleh disebut begitu, boleh. Itu nama surahnya Al-Wasiyah. Tapi kalau suruh baca nggak ngerti. Kan banyak ibu-ibu, ayo kita baca surah Al-Ikhlas. Nggak tahu surah Al-Ikhlas apa, dia nangis terus. Suruh baca nangis, suruh baca nangis. Emang ibu nggak tahu, saya nggak tahu kalau surah Al-Ikhlas. Tapi kalau baca kulhu tahu surah kulhu. Kalau kulhu apa? Tuh, kan sama. Kadang-kadang kita tahu bacaannya, surahnya nggak tahu. Banyak 114 surah, di antaranya Al-Wasiyah ini. Rabbi hasibni min hisab yasira. Apabila ada imam atau kita baca sendiri, fadzakir, dan seterusnya sampai akhir di 26 ini kita baca doa. Doanya itu tadi. Cuma ila hisabahum, kita baca doa afisir Rabbi hasibni, ya Allah hisab aku bi hisab yasira, dengan perhitungan yang mudah. Kenapa? Karena semuanya akan dihitung, kecil besar semuanya akan dihitung. Jadi mohon kepada Allah agar kita dihisab dengan hisaban yang mudah. Ya orang-orang dihisab banyak banget, sekecil apapun dihisab. Dan mohon kepada Allah agar jangan dihisab. Karena kita ini bukan kelas orang-orang yang punya gelar radhiyallahu anhu. Orang-orang yang punya gelar radhiyallahu anhu itu masuk surganya enak, cuma lep sampai. Itu makanya diketinggi dulu. Para wali Allah dengan seorang Rasul saja jarak surganya 1000 tahun. Kalau kita wali Allah jarak surga Rasul, ya kita masuk ke emperan juga ambil. Tapi tetap mohon kepada Allah agar kita dihisab dengan hisab yang paling mudah. Rabbi hasibni min hisab yasira. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan, bukan hanya di surah Al-Wasiyah ini, persilakan.